Video ini adalah tentang cara penetapan bonus. Pertama, kita kembali ke presentasi terkait tunjangan kinerja. Kita di sana sudah membahas, tetapi akan saya ulangi, yaitu dari mana dana bonus itu diperoleh. Nah, di perusahaan swasta, itu biasanya pada awal tahun fiskal, itu manajemen mengumumkan bahwa 5% dari keuntungan akan dibagikan pada karyawan di akhir tahun fiskal. Nah, 5% ini kan buatan saya. Nanti silakan kelompok menetapkan sendiri berapa persen. Nah, dari 5% ini 2% akan langsung diberikan sebagai bonus pada akhir tahun fiskal, sedangkan 3% akan digunakan untuk tunjangan kinerja pada tahun fiskal berikutnya. Nah, untuk sektor publik, pemerintahan itu biasanya dana bonus dan performance allowance itu biasanya sudah ditetapkan di awal tahun. Yang saya tahu, misalnya untuk dosen itu sudah tahu bakal nerima berapa, tapi kalau kinerjanya terpenuhi, kalau tidak terpenuhi, malah jadi nggak nerima sama sekali gitu. Jadi seperti punishment ya, di depannya udah diiming-imingi mau dapat ini, tapi nanti kalau nggak tercapai kinerjanya nggak jadi dapat gitu. Itu bedanya kira-kira antara private dengan public. Nah, kalau NGO artinya organisasi non-profit tapi bukan pemerintahan itu hampir mirip private sector. Kalau private sector itu keuntungan kan, tapi kalau NGO itu kelihatannya kan biasanya kalau NGO itu ada dana ya, dana yang diperoleh entah melalui proposal, entah melalui sumbangan-sumbangan, entah melalui penyandang dana. Nah, itu kan digunakan untuk kegiatan organisasi itu. Nah, nanti di akhir tahun ada sisanya. Nah, berapa persen dari sisa itu kemudian dibagikan kepada karyawan. Nah, sekarang bagaimana cara menetapkan bonusnya? Nah, kinerja sepanjang tahun itu dijumlah kemudian dibagi 12. Nah, sebagaimana kita menetapkan bahwa yang namanya normal, standar, bukan normal ya. Standar itu adalah 95, skor 95 sampai 105. Ini contoh saya. Anda bisa membuat skor 90 sampai 110 atau 85 115, terserah untuk standar. Nah, orang-orang yang ada di bawah standar, misalnya ini berarti 94 ya. 94 ke bawah ini berarti di bawah standar ya. Kemudian di atasnya 105 ini ada kriteria-kriteria lagi. Makin tinggi masuk ke dalam kriteria ini, maka bonus poinnya itu juga kalau yang standar jelas bonus poinnya 1 ya. Di bawah standar setengah, nah di atasnya ini bisa 1,5, 2, 2,5 dan seterusnya. Monggo silakan. Anda mau buat range-nya beda-beda juga silakan. Nah, bagaimana langkah-langkah di dalam menetapkan bonus? Langkah pertama adalah mengalihkan job score setiap karyawan dengan bonus poin. Nah, job score dikalikan bonus poin menghasilkan bonus score. Jadi ini misalnya Iwan job score 765, bonus poinnya 0,5, maka bonus skornya adalah 382,5. Ya. Nah, kemudian seluruh bonus skor ini ditotal. Ya, ini kan hanya 4 karyawan, tapi sebenarnya totalnya 190 karyawan. Total bonus skornya adalah ini. Kemudian yang ketiga, ini ketiga, ini kok kacau banget sih. 1, maaf saya benerin sekalian, 1, 2. Nah, sekarang yang ketiga adalah
dana bonus atau bonus fund itu dibagi total bonus skor. Jadi misalnya dana bonus itu 380 juta dibagi bonus total bonus skor, ya kan? Jadi 380 dibagi ini, keluarnya adalah Rp2.942. Nah, kemudian calculate each employee bonus by multiplying their bonus score with bonus multiplier. Jadi ini kan namanya bonus multiplier ya, yaitu dana bonus dibagi total bonus score itu namanya bonus multiplier. Jadi bonus multiplier ini pengali ya, rupiah pengali dikalikan bonus skor masing-masing. Sehingga ini 382 kali 2.942 hasilnya adalah 1.125.000 DST. Kita lihat Toto walaupun job score-nya rendah, tapi karena kinerjanya bagus, bonus poinnya 12, maka hasil bonus skornya 1.114 dan bonusnya bisa mencapai hampir 3,5 juta. Demikian cara menetapkan bonus.